Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Gak Channel. Pada part 3 ini di tutorial Google Classroom untuk guru, kita akan membahas tentang penggunaan fitur anggota dan penggunaan fitur nilai. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Saya doakan Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, saksikan video berikut ini. Oke, kita lanjut. Pada part 1 kita sudah membahas tentang bagaimana membuat akun kelas, mengganti tema kelas, mengirim link kepada siswa untuk siswa bergabung ke dalam kelas yang kita buat, dan bagaimana menggunakan fitur huruf. Pada part 2 ada beberapa pokok bahasan yang kita bahas kemarin, yaitu bagaimana mengelola tugas kelas dengan keempat komponennya, yaitu tugas, kuis, pertanyaan, dan materi, dan bagaimana menggunakan Google Calendar. Pada part 3 ini kita berbicara tentang fitur anggota dan fitur nilai. Oke, kita masuk ke kelas IPS 9C. Oke, kita klik anggota. Nah, kebetulan di sini anggota cuma satu orang, itu karena satu orang, jadi nggak masalah, kita beri contoh. Nah, lalu misal ada dua hal yang ingin saya bahas di sini. Yang pertama, bagaimana melihat nilai siswa, bagaimana melihat tugas-tugas yang diserahkan siswa melalui akun siswa di anggota ini, dan bagaimana kalau ada siswa yang salah masuk ke kelas Bapak Ibu. Oke, nah misalnya ada satu siswa atau ada beberapa siswa yang salah masuk kelas. Siswa tersebut misalnya kelas 9A, tetapi karena salah mengklik link dan lain sebagainya, mungkin lalu masuk ke kelas 9C. Lalu apa tindakan kita untuk meluarkannya? Kita hanya cukup mengklik tanda kotak di muka nama akun siswa tersebut. Klik, setelah itu kita klik tindakan, lalu kita keluarkan. Oke, cukup seperti itu saja, sangat mudah dan simpel. Nah, kemudian yang kedua, di fitur anggota ini juga kita bisa melihat siswa tadi apakah dia sudah menyerahkan tugasnya atau tidak. Caranya kita double klik di nama akun siswa ini. Nah, sudah bisa dilihat tuh dari tugas-tugas yang diserahkan oleh siswa. Jadi ada dua tugas yang diserahkan oleh siswa, yaitu tugas yang pertama di geografi kemarin dan di tugas di ekonomi kemarin. Nah, padahal di penugasan oleh guru itu ada 4 tugas, cuman siswa tersebut hanya 2 tugas yang mengumpul. Oke, ya. Nah, lalu di fitur nilai. Nah, di fitur nilai juga terlihat bahwa siswa tadi dari beberapa tugas yang dikirim oleh gurunya akan terlihat di sini. Nah, seperti di fitur anggota tadi, juga di fitur nilai ini akan kelihatan bahwa siswa ini hanya 2 yang menyerahkan tugasnya. Oke. Kemudian kita sampai bagaimana untuk menilai hasil pekerjaan siswa. Nah, kita mulai dari sini yang di tema geografi atau di topik geografi ini. Di sini kalau Bapak Ibu letakkan ujung kursor ini, itu menginformasikan opsional atau deskripsi dari tugas yang kita berikan. Nah, kita klik ini. Nah, ini terlihat. Jadi pertanyaannya ada 4 pertanyaan. Kenapa Pulau Kalimantan tidak pernah terjadi gempa bumi? Kedua, apa nama sungai, dan seterusnya. Ini adalah
jawaban siswa. Nah, karena ini bentuknya pertanyaan, maka siswa langsung di sini untuk menjawabnya. Nah, lalu yang pertama kita lihat kenapa Pulau Kalimantan tidak pernah menjadi jawaban siswa, karena tidak ada gunung berapi. Yang kedua, misalnya apa nama sungai terpanjang di Kalimantan? Sungai Kapuas. Kemudian tuliskan 2 nama jembatan di Nusantara, Sungai Barito. Nah, kemudian yang keempat, apa nama lain Pulau Kalimantan? Nah, dari 4 pertanyaan itu ternyata nomor 1, 2, 3 itu jawaban siswanya benar, nomor 4-nya salah. Misal tadi sudah kita tetapkan bahwa 1 koin itu adalah 25, maka siswa ini mendapat 75 karena benarnya cuma 3. Oke, kita klik aja di sini. Nah, klik aja 75. Nah, udah. Itu disimpan, nilai siswa 75. Nah, kemudian di sini mau diapakan siswa ini dengan nilai tadi, maka kita kembalikan ke siswanya agar siswa mengetahui bahwa dia mendapat nilai 75. Kembalikan. Nah, klik kembalikan. Oke, kita tunggu. Kalau ada komentar pribadi bisa ditulis di situ. Oke, ya. Nah, berikutnya kita lihat, kita nilai lagi. Itu kita nilai lagi yang ini tidak dijawab oleh siswa, ini ada pasar. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada tugas siswa, yaitu tugas 1. Nah, melalui Google Formulir. Nah, kalau tugas ini melalui Google Formulir, maka yang kita klik itu di Google Formulirnya, yaitu kita pergi, kalau Bapak Ibu kliknya di sini, ini tidak akan terlihat. Nah, tetapi kita masuk ke Google Drive dulu. Nah, kita klik aja tanda yang titik-titik 9 ini, masuk ke Google Drive. Nah, kita lihat tadi tugas 1. Nah, ini formulir tanpa judul ini tadi, tugas 1. Nah, ini tugas 1. Ini kita lihat. Nah, ini pertanyaannya, jawaban siswa yang mana? Direspon ini. Nah, bikin. Nah, direspon ini. Nah, jawaban siswanya ini tempat bertemunya penjual dan pembeli. Jawaban nomor 1 dari pertanyaan apakah masuk dengan pasar. Kemudian pasar harian dan pasar mingguan. Dari jawaban tuliskan macam-macam pasar menurut waktunya. Berarti kedua pertanyaan tadi dijawab siswa dengan betul. Nah, kalau kita melihat dalam posisi Excel-nya, kita bisa lihat, klik di sini. Nah, kita bisa klik di situ. Nah, ini akan terlihat bahwa siswa tadi sudah menjawab. Oke, ya. Nah, lalu gimana cara memberi nilainya? Cara memberi nilainya, kita pergi lagi ke sini. Karena jawaban siswa tadi sudah betul di tugas itu, maka kita nilai ini adalah benar semua, yaitu 100. Oke, kita kembalikan ini kepada siswa. Nah, kalau ada komentar pribadi, silakan lakukan di sini. Misalnya, nah, bagus. Nah, dan terus. Nah, bagus dan terus belajar misalnya. Nah, ini komentar pribadi dan tidak akan muncul di forum atau di komentar umum. Kembalikan. Jadi dikembalikan beserta komentar tadi. Oke. Ya. Kiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan mengenai bagaimana mengelola anggota kelas dan bagaimana menilai hasil pekerjaan siswa. Oke. Bagi orang lain mungkin tutorial ini adalah sepele dan tidak penting, tapi bagi Bapak Ibu yang memerlukan, insya Allah ini sangat bermanfaat. Dan channel adalah channel sederhana seorang guru yang coba berbagi kepada sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.